Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sara Informatika? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat belajar dan berkarya di tengah situasi pandemi COVID-19. Setelah Anda melalui ujian tengah semester yang dilakukan pada minggu lalu, pada minggu ke-9 atau pertemuan ke-9 ini, seperti biasa saya akan mengajak berdiskusi dan belajar bersama pokok bahasan baru yaitu komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal? Mari kita bahas satu persatu. Komunikasi verbal sendiri diartikan sebagai lambang komunikasi yang sifatnya tersirat dan tersurat. Ingat ya, komunikasi verbal adalah lambang komunikasi yang sifatnya tersirat dan tersurat. Yang maksudnya memang dengan nyata ditunjukkannya dan juga mengandung makna yang terang-terangan ditujukan kepada pelaku komunikasi yang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, komunikasi verbal menempati kedudukan 30%, 35% yang kita lakukan. Sedangkan sisanya 65% adalah komunikasi non-verbal. Nah, kalau ngomongin tentang komunikasi verbal, berarti kita ngomongin tentang bahasa. Bahasa yang terdiri atas dua kajian, yaitu lisan dan tulisan. Melalui kata-kata, kita akhirnya dapat mengungkapkan perasaan kita, menyampaikan ide, menyampaikan pemikiran kepada orang lain, menyampaikan fakta, menyampaikan data, saling bertukar perasaan, saling berdebat atau bertengkar sekalipun. Karena seperti yang sudah saya kemukakan di minggu lalu, bahwa komunikasi itu tidak selalu dan melulu bermuara pada hasil yang positif atau pertemanan. Dapat saja komunikasi itu membuahkan hasil pertengkaran atau perdebatan, karena ada hambatan-hambatan yang tadi sudah saya jelaskan di pertemuan 6 gitu. Nah, bahasa itu apa, Pak? Bahasa itu adalah lambang komunikasi. Nah, lambang komunikasi itu artinya apa? Lambang komunikasi adalah tanda-tanda yang mengandung arti dan digunakan orang untuk menyampaikan pesan dari satu orang ke orang yang lain. Kenapa kita perlu lambang komunikasi, Pak? Karena isi pernyataan atau motif komunikasi kita tadinya berbentuk abstrak yang ada di benak pemikiran kita sendiri. Nah, bagaimana orang lain dapat mengerti kalau tidak kita terjemahkan dalam bentuk konkret? Makanya kita perlu lambang komunikasi. Jadi, kita perlu lambang komunikasi untuk mewujudkan isi pernyataan atau motif komunikasi kita yang tadinya bersifat abstrak, yang hanya ada di otak dan benak pemikiran saja, akhirnya menjadi konkret. Itu dapat berupa kata-kata yang diucapkan secara lisan maupun ditulis. Seperti itu. Nah, bahasa suatu bangsa atau suku bangsa berasal dari interaksi dan hubungan antara warganya satu sama lain. Pada awalnya, bahasa terdiri dari lambang-lambang nonverbal saja, ya. Tetapi dengan berjalannya waktu dan perkembangan hidup, banyak pelaku komunikasi merasa bahasa nonverbal tidak mencukupi untuk menyampaikan isi pernyataan atau motif komunikasi kepada orang lain. Maka muncullah bahasa verbal, yaitu bahasa yang lambang komunikasi yang tersirat dan tersurat, yang terdiri atas dua bentuk, lisan dan tulisan. Nah, bahasa itu bersifat dinamis. Jadi kamu jangan heran ketika melihat mungkin teman-teman kamu yang kuliah di sastra Inggris, sastra Cina, sastra Jepang. Setiap 2 tahun sekali mereka dituntut untuk upgrading atau selalu memperluas wawasan pengetahuannya. Kalau di bahasa Inggris sendiri dikenal dengan istilah TOEFL, Test of English as Foreign Language, ataupun di bahasa Arab juga ada yang disebut dengan TOEFL, itu Arabic Language gitu. Nah, itu yang menunjukkan bahwa bahasa verbal yang sedang kita bahas sekarang, lisan dan tulisan itu selalu berkembang dan bersifat dinamis yang harus diperbaharui. Nah, Cassandra Elbook sendiri menyatakan bahasa verbal, baik lisan dan tulisan itu sebenarnya mempunyai 3 fungsi. Pertama, untuk mengenal dunia di sekitar kita. Yang kedua, untuk berhubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga, untuk menciptakan koherensi dalam hidup kita. Jelas untuk mengenal sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita, karena kita dibekali Tuhan naluri ingin tahu, kita memerlukan lambang komunikasi yaitu bahasa untuk memudahkan kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam berinteraksi orang lain, kita juga membutuhkan bahasa
dan nanti ujung-ujungnya adalah kita dapat mengetahui segala sesuatu yang menjadi rasa keingintahuan kita. Dan yang ketiga adalah untuk menciptakan koherensi. Koherensi di sini maksudnya adalah persatuan, kesatuan, solidaritas gitu ya. Karena di dalam kitab suci pun Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa Allah menciptakan kita beragam suku, etnis, budaya yang tujuannya adalah untuk bersatu padu, untuk menjalin ukhuwah atau persaudaraan, bukan untuk bercerai-berai. Nah, bahasa adalah salah satu alternatif lambang komunikasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Tapi di sisi lain, bahasa verbal yang kita bahas sekarang, yaitu lisan dan tulisan, sesungguhnya memiliki keterbatasan juga gitu. Jadi ada aspek positif dan aspek negatifnya. Nah, keterbatasannya apa? Pertama, keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Yang kedua, kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual. Yang ketiga, kata-kata mengandung bias budaya. Dan yang keempat, pencampuran fakta, penafsiran, dan penilaian. Keterbatasan yang pertama adalah keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Hal ini bisa dibuktikan banyak sekali kita adalah saat berbicara dalam konteks bahasa Indonesia saja, kata-kata yang diserap dari bahasa asing. Contoh, riset itu diambil dari bahasa Inggris, research. Kemudian alami itu diambil dari bahasa Arab, alamiah. Kemudian apalagi analisa diambil dari kata bahasa Inggris, analysis gitu. Nah, itu menunjukkan sebenarnya bahwa kata-kata itu terbatas untuk mewakili objek. Akhirnya negara yang satu dengan negara yang lain harus menyerap atau mengadopsi pemakaian bahasa dari negara lain. Nah, itu yang disebut sebagai kata-kata dalam lambang komunikasi verbal, baik lisan dan tulisan itu mempunyai keterbatasan. Terus yang kedua adalah kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual. Pada praktek kehidupan sehari-hari, secara gramatikal, akhirnya banyak kata-kata yang dipahami orang dan digunakan dalam satu waktu dengan konteks yang berbeda, akhirnya artinya juga berbeda. Nah, ini disebut dengan kata-kata bersifat ambigu, yaitu memiliki makna ganda dan akan mempunyai banyak arti jika diucapkan dengan cara yang berbeda dan ruang lingkup yang berbeda. Contohnya adalah tubuh orang itu berat gitu ya. Yang sementara bahasa percakapan lain yang sering kita dengar antara teman yang satu dengan teman yang lain, kepala saya berat deh. Di sini adalah bukan menunjukkan bahwa bobot dari kepalanya yang berat seperti di kalimat yang pertama, tapi maksudnya menunjukkan kepala saya sedang sakit atau kepala saya sedang pusing. Nah, yang ketiga, ujian itu berat. Ujian itu berat di sini bukan berarti ujian itu berhubungan dengan mengangkat suatu beban, tetapi ingin menunjukkan makna kepada orang lain bahwa ujian itu sulit untuk ditaklukkan, gitu ya, sulit untuk dijawab, sangat kompleks, gitu ya, sangat rumit. Nah, dengan kata yang sama berat dalam kontekstual yang berbeda, akhirnya artinya berbeda kan. Nah, itulah keterbatasan dari lambang komunikasi verbal berupa bahasa, lisan, dan tulisan. Nah, yang ketiga, kata-kata mengandung bias budaya. Di Indonesia sendiri saja terdiri atas 33 provinsi dan lebih dari 518 suku bangsa, yang akhirnya penggunaan kata-kata yang secara lisan dan tulisan sama tetapi artinya berbeda. Nah, ini disebut dengan kata-kata mengandung bias budaya, yang akhirnya dapat mengundang kesalahpahaman juga ketika dua pelaku komunikasi yang berbeda budaya ini saling ngobrol atau saling berinteraksi. Contoh, dalam bahasa Jawa dan Sunda ada istilah atos. Nah, atos dalam bahasa Jawa dengan atos dalam bahasa Sunda, walaupun sama-sama tulisannya atos dan pelafalannya juga atos, tapi artinya dapat berbeda. Yang satu diungkapkan sebagai arti keras, yang satu lagi sudah. Terus apalagi cokot. Cokot dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa ditulis dengan tulisan yang sama dan lafal yang sama, tapi artinya berbeda. Yang satu artinya tangga, yang satu lagi artinya ambil. Iya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa kata-kata yang kita gunakan akhirnya bias budaya. Karena ini sesuai dengan pemaparan teori relativitas linguistik Sapir-Whorf yang mengatakan sebenarnya setiap bahasa itu menunjukkan suatu dunia simbolik gitu ya, yang khas terus melukiskan realitas pikiran, pengalaman batin, dan kebutuhan pemakainya.
Ingat, ada relativitas linguistik yang artinya adalah subjektifnya tinggi sekali kalau kita ngomongin bahasa, karena dipengaruhi latar belakang pengalaman dan budaya. Hobbes sendiri juga mengatakan tanpa bahasa kita tidak dapat berpikir, karena bahasa mempengaruhi persepsi dan bahasa mempengaruhi pola berpikir. Nah, Hobbes juga mengatakan bahwa bahasa adalah produk budaya atau respon manusia terhadap lingkungan. Maka apapun yang dikatakan orang atau kelompok orang biasanya tidak lepas dari lingkungan di mana dia berada. Nah, ujung-ujungnya tadi ya akan kembali di suku mana dia dibesarkan dan di etnis mana dia dibesarkan dan dilahirkan. Nah, akhirnya tadi yang dapat kesimpulan bahwa kata-kata verbal, lisan dan tulisan bisa bias budaya. Yang keempat adalah pencampuran fakta, penafsiran, dan penilaian. Karena tadi kata-kata sudah dijelaskan mengandung bias budaya, maka dalam berbahasa kita sering mencampur adukan fakta atau uraian, penafsiran dan dugaan dan penilaian. Hal ini timbul karena berkaitan dengan kekeliruan persepsi orang gitu ya. Semakin orang itu mempunyai pergaulan yang luas dan pengetahuan antropologi yang luas, mungkin potensi gangguan ini dapat terkikis satu demi satu. Tapi semakin orang itu tidak mempunyai pergaulan yang luas dan tidak mempunyai pengetahuan latar belakang budaya yang beragam, otomatis ini akan menjadi kesulitan juga bagi dia untuk bergaul dengan orang lain yang berbeda budaya. Gitu. Nah, ingat kalimat-kalimat yang tadi disusun dari kata-kata. Lalu apa yang dimaksud dengan kata-kata? Kata-kata adalah unit lambang terkecil dalam bahasa. Berat gitu ya. Tadi kan ada istilah yang kita bahas adalah berat. Dari kata berat saja ternyata ada 3 konteks kalimat yang bisa dipakai. Kepala itu, saya memiliki tubuh yang berat. Yang kedua, kepala saya berat dan ujian itu berat gitu ya. Nah, hubungan antara lambang dan makna itu sebenarnya terbentuk karena adanya kesepakatan di antara pelaku komunikasi. Karena pada dasarnya, seperti yang saya sudah jelaskan di pertemuan 4, bahwa lambang yang kita gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi sembarang sifatnya dan tidak memiliki makna. Tapi kita mengartikan menjadi konsep tertentu karena ada kesepakatan dan kesepahaman makna antara pelaku komunikasi. Itu yang disebut dengan arbitrary atau manasuka. Jadi lambang-lambang yang ada di lingkungan sekitar kita sebenarnya tidak memiliki arti apapun. Tapi ketika kita sebagai pelaku komunikasinya sudah sepakat mempersepsikannya kepada satu makna, akhirnya dia mempunyai makna yang dapat dipahami bersama. Nah, pemaknaan lambang juga ditentukan oleh orang yang menggunakan lambang dan daya pengertian yang dimiliki oleh pendengarnya. Karena itu dalam pemaknaan kata perlu dibedakan antara makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna dari kata-kata itu sebenarnya secara grammarian atau secara kamus leksikalnya. Sedangkan makna konotatif adalah kata yang diartikan bukan dalam konteks arti yang sesungguhnya, tapi dalam kajian sastra atau kata kiasan. Contoh yang sudah saya sebutkan di minggu lalu juga ada istilah bunga desa. Rani adalah bunga desa di komplek perumahan saya. Nah, bunga desa di sini bukan berarti Rani adalah sejenis tumbuh-tumbuhan atau kembang, tapi adalah perempuan tercantik di komplek perumahannya. Nah, itu adalah makna konotatif gitu atau makna kata kiasan. Bukan diartikan sebagai makna denotatif gitu ya. Jangan mau bergaul dengan Alex karena Alex panjang tangan. Panjang tangan di sini bukan dalam arti denotatif yang tangannya panjang melebihi kapasitas orang normal pada umumnya, tetapi adalah kebiasaannya yang suka mencuri barang-barang berharga. Itu panjang tangan. Itu disebut dengan makna konotatif. Jadi denotatif adalah makna kata yang dilihat dari kamus leksikal yang sebenarnya atau letter luck-nya. Kalau makna konotatif adalah makna kata yang dilihat dari kata-kata digunakan sebagai bahasa kiasan atau bahasa sastra tertentu untuk merepresentasikan sesuatu makna yang lebih dalam. Demikianlah tentang komunikasi verbal yang dapat saya jelaskan pada pertemuan 9 ini. Mari kita akan membahas soal latihan. Jangan lupa kerjakan soal latihan ini di link Google Form yang nanti akan saya sediakan. 1. Pertanyaannya, suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna adalah pengertian dari A. Persepsi, B. Komunikan,
C. Bahasa delinguistik. Pertanyaan nomor 2. Komunikasi yang menggunakan kata-kata entah lisan maupun tertulis disebut dengan komunikasi. A. Komunikasi dua arah, B. Feedback, C. Komunikasi verbal, dan D. Komunikasi nonverbal. Nomor 3. Menurut Cassandra Elbook, bahasa memiliki 3 fungsi, yaitu A. Untuk mengenal dunia di sekitar kita, B. Berhubungan dengan orang lain, C. Untuk menciptakan koherensi dalam hidup kita, D. Semua benar. Yang keempat, unit lambang terkecil dalam bahasa adalah A. Semantik, B. Bahasa, C. Kata, D. Predikat. Pertanyaan terakhir, nomor 5. Hubungan antara lambang dan makna bersifat A. Distorsi, B. Arbitrary, C. Semantik, D. Fonologi. Baik teman-teman, demikianlah yang dapat saya sampaikan pertemuan 9 tentang komunikasi verbal. Semoga makin mudah dipahami dan selamat mengerjakan soal latihan yang sudah saya sebutkan tadi. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.